Hai, kami dari Medio, bagian produksi siniar KG Radio Network yang merupakan jaringan KG Media. Kami percaya pada kekuatan narasi dan personalisasi audio dalam membangun imaji. Melalui dialog inspiratif dan imajinatif dengan beragam topik, Medio memberikan kontrol ke kamu agar tetap produktif sambil membangun koneksi yang nyata. Medio, teman kamu bertumbuh cerdas tanpa batas. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Oke. Nah, tadi kan kalau Cafe ngomongin soal kreatif, sebenarnya kan serasanya tuh nggak ada batasan gitu ya. Kita bisa sekreatif mungkin lah menulis gitu. Tapi sebenarnya untuk dalam penulisan, misalnya penulisan skenario atau novel itu sendiri, ada nggak sih batasan-batasan khusus secara struktur atau mungkin ada hubungannya dengan kebutuhan demand pasar dan lain sebagainya yang bisa ngeblok imajinasi penulis lah gitu. Nah, kalau buat saya batasan itu adalah sebuah arahan, sebuah papan penunjuk jalan, bukan sebuah blok, bukan sebuah halangan gitu ya. Jadi misalnya dari awal udah jelas, saya mau bikin novel yang nanti akan laku. Kalau ditaruh di toko buku, dia harus ada di bestseller. Misalnya seperti itu. Berarti saya mesti tahu selera pasar apa, selera pasar cerita-cerita seperti apa. Saya mesti pelajarin gaya bahasanya seperti apa. Kalau laku itu berarti gampang dibaca. Gampang dibaca, apakah saya harus pakai bahasa-bahasa sastra? Kan sepertinya belum tentu ya. Karya-karya di Lestari nggak ada tuh yang pakai bahasa aneh-aneh. Kata-katanya nyantai semua gitu, yang penting enak dibaca. Jadi hal-hal seperti itu yang justru kita jadikan bukannya penghalang, tapi menjadi sebuah panduan gitu. Atau saya mau bikin novel pertama saya harus terkesan anaknya sastra banget gitu loh. Sampai ngejelimet banget. Ya udah, nggak apa-apa, boleh aja, silakan baca-baca gitu loh. Berarti jangan sampai tiba-tiba kalau mau di sastra banget, tiba-tiba gaya bahasanya terlalu populer gitu. Itu kan jadi batasan yang kita tentukan sendiri berdasarkan tujuan kita. Sama juga dengan membuat film, membuat serial gitu. Kalau saya membuat serial untuk streaming platform A dengan streaming platform B, masing-masing punya definisi market yang beda, punya target audience yang beda. Yang satu mungkin harga langganannya 1 bulan 15.000, yang satu harga langganannya 1 bulan 100.000. Kan beda market berarti kan. Berarti itu berpengaruh ke semua hal, semua aspek kreatif gitu loh, mulai dari konsep ceritanya, karakterisasinya. Apakah orang-orang yang sanggup bayar 100.000 sebulan alias 1,2 juta setahun untuk langganan streaming platform ini mau menonton tayangan-tayangan yang seperti ada di streaming platform yang harganya jauh lebih murah? Kan tidak. Jadi, mereka akan membandingkan konten di streaming platform yang mereka langgankan itu dengan film bioskop, dengan film Hollywood yang mereka bandingkan itu. Sementara mungkin streaming platform yang harganya tidak semahal itu mungkin akan membandingkan kontennya dengan sinetron. Komparasinya beda gitu. Jadi produk yang dihasilkan beda, berarti konsep ceritanya beda, karakterisasinya beda, bahkan sampai pemilihan pemainnya juga beda. Oke, berarti memang tetap riset juga penting banget gitu ya sebelum memulai menulis. Walaupun itu mungkin kesannya jadi membatasi kreativitas dong gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berkreasi tanpa batas, ya boleh aja gitu. Tapi kan itu berarti kalau tanpa batas berarti market kita tidak terdefinisikan. Berarti kalau marketnya nggak terdefinisi, berarti belum tentu ada yang nikmatin. Karena nggak jelas siapa yang nikmatin. Jadi silakan, tapi kalau nggak ada yang nikmatin, jangan stres gitu. Kalau mau bikin film yang non naratif, kan ada film-film yang non naratif yang tidak mau bercerita, hanya ingin evoking perasaan, penunjukan teknis, kan banyak tuh film seperti itu. Kalau terus kita bikin terus nggak ada yang mau finance, nggak ada yang mau tayangkan di bioskop atau apa, ya jangan menyalahkan dunia gitu loh. Silakan aja.
Oke, oke. Kalau gitu kan mungkin balik lagi ke sini nih, Cafe. Mungkin penulis itu punya keunikannya masing-masing gitu ya. Apakah dalam setiap project kemudian mereka harus beradaptasi lagi dengan kebutuhannya seperti apa, atau mereka juga bisa 50-50 nih, bisa stick sama karakternya, bisa juga seimbangkan dengan kebutuhan project itu sendiri. Kalau buat saya yang saya lakukan, mendingan all out aja. Kalau mau bikin seperti yang saya lakukan gitu ya. Kalau mau saya nulis sinetron, ya udah saya nulis sinetron. Nggak usah mikirin yang lain-lain lagi. Udah mikirin gimana caranya setiap hari share kita di televisi selalu nambah, rating kita selalu meningkat gitu. Udah itu aja dipikirin, jangan yang lain-lain. Ini akan draining sekali, apalagi kalau sinetronnya berhasil. Ini saya pernah non-stop nulis sinetron selama 2,5 tahun gitu ya. Non-stop setiap hari 60 halaman. Tentu ini akan draining gitu ya. Tinggal ya kita cari output lain untuk balancing gitu loh. Selama saya nulis sinetron itu, begitu udah selesai, lega, langsung nggak mikirin kerjaan yang komersil dulu gitu. Langsung cari-cari kesibukan yang lain. Misalnya saya jadi sering ke pameran seni, berkenalan, main sama anak-anak seniman-seniman muda gitu ya, terus ngobrol sama mereka, terus belajar dari mereka gitu loh, belajar semangat mereka, nikmati semangat mereka. Jadi mental kita juga balance gitu. Jadi daripada kita bergumul gitu ya, aduh ini gue mau bikin sinetron tapi mau bikinnya yang nyeni banget, yang artsy, aduh ini pasti malah makin hancur deh mental kita. Udah mendingan you take it or leave it. Kalau mau bikin yang ekstrim itu udah ambil aja. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Mau atau enggak? Kalau mau ya jalanin, kalau enggak ya udah jangan gitu. Tapi kalau itu kecapean ya find the balance gitu loh. Sama seperti saya setelah saya banyak bikin film dan sinetron, saya ngerasa kok gue nggak punya satu karya yang benar-benar yang saya bisa sebut ini adalah karya saya gitu loh. Karena kalau karya film itu adalah karya bersama kan, karya bersama produser, karya bersama sutradara, karya bersama editor, karya bersama penata musik dan segala macam, itu karya kolaboratif sekali gitu. Terlalu egois kalau saya bilang ini film saya gitu loh. Saya rasa sutradara terbesar pun jarang ngomong kayak gitu ya, sutradara yang benar ya, dia akan bilang enggak ini film bersama, ini project, dia akan kasih kredit ke orang lain. Tapi saya sebagai seorang kreatif juga kepengen ada sisi egoisme yang saya pengen punya karya yang benar-benar punya saya. Gitu. Akhirnya saya membuat novel, gitu. Saya nulis novel, dan nulis novel ini bukannya saya nggak butuh duit, tapi saya dapat duitnya dari tempat lain. Jadi ketika saya nulis novel, saya nggak mau mikirin market, saya mau mikirin apa yang saya mau ceritakan. Udah, laku nggak laku sebodoh teing gitu ya. Pokoknya yang penting udah ada penerbit yang punya face gitu, ada yang mau kok kita mau terbitin, oh ya udah, ayo kita terbitin. Kalau ada editing dari penerbit, ya ayo saya edit gitu loh, saya akan mendengarkan masukannya. Kan novel saya pertama juga penerbitnya Gramedia gitu loh. Editor dari Gramedia juga baca dulu, nggak langsung terima, baca dulu, habis dia baca 3 bulan baru bilang ini bisa kita. Oke, ayo. Jadi buat saya waktu nulis novel, saya lagi balancing gitu loh, karena kebanyakan nulis yang komersil, kali ini saya mau bikin novel nih. Yang benar-benar sesuai dengan karakter kafe gitu ya. Iya, mungkin akan berbeda ketika Dewi Lestari bikin novel. Ya. Beda lagi nih dia, ini adalah bidang utama dia di situ gitu lah. Bidang utama Dewi di situ, beda lagi nih dia sikapnya gitu. Saya. Iya, berarti sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan juga ya selain yang di project itu sendiri, tapi bisa mengekspresikannya di hal-hal yang lain seperti bikin novel sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin kayaknya Cafe kan jam terbangnya udah luar biasa ini, udah dari tahun 2000-an, bahkan udah dua dekade ya bahkan di dunia tulis menulis gitu. Kalau di dunia tulis menulis kan mungkin yang banyak paling ngetren itu istilahnya writer's block gitu. Gimana sih kalau Cafe sendiri dari awal gitu ketika mengalami writer's block itu bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana mencari inspirasi kembali sampai akhirnya nulis berpuluh-puluh halaman pun nggak masalah gitu, puluhan ribu halaman pun nggak masalah gitu.
Sebenarnya saya bisa, sejujurnya saya nggak pernah ngalamin yang namanya writer's block ya, sejujurnya nih. Writer's Iya. block itu kan bayangan saya karena saya nggak ngalamin, jadi mungkin definisi saya salah gitu ya. Tapi yang saya bayangin dulu, yang namanya writer's block itu kita benar-benar nggak bisa nulis sama sekali, gitu. Nggak punya mood, nggak punya apa. Nah, karena saya terlatih dengan endurance seorang penulis skenario yang nggak boleh, skenario sinetron yang nggak boleh tuh ada alasan, aduh aku lagi nggak mood nulis nih, ya nggak bisa gitu loh. The show must go on gitu loh. Jadi saya terlatih untuk apa lagi mau ngapain, kayak papa saya meninggal apa gitu, tetap nulis gitu loh, tetap nggak ada alasan gitu. The show must go on. Jadi ya sehingga dengan disiplin seperti itu saya nggak pernah nih ngalamin yang namanya nggak bisa nulis. Bahkan ketika nulis novel pun planningnya memang lama gitu ya. Waktu saya nulis novel Tematik Bintang itu, sebelum nulis tuh bikin kerangkanya, risetnya apa segala macam tuh hampir 2 tahun gitu. Oke. Tapi begitu day one mulai nulis, sampai itu saya nulis tuh cuma sekitar 3 minggu. Selama 3 minggu itu setiap hari ya udah nulis dengan rutin gitu loh. Jadi pagi nulis 3 jam, terus ya udah nikmatin hari, terus malam-malam ngecek lagi tulisan yang tadi pagi, di edit, terus besok lanjut lagi gitu aja terus selama 3 minggu. Jadi selesai gitu loh. Buat saya ya nggak ngalamin yang namanya writer's block itu. Mungkin ada disiplin dan ada feel like kalau gua nggak nulis nggak enak nih, nggak asik gitu loh, nggak asik banget malah. Kayak ada yang hilang gitu ya berarti, Kafe. Berarti awalnya memang harus latihan, disiplin dan konsisten ya berarti untuk sampai jam terbangnya nanti udah terbiasa lah menulis. Jadi nggak ada lagi tuh. Dan gak usah takut tulisan nanti kalau gue paksain nanti tulisannya jelek. Aduh udah deh, mendingan ada tulisan jelek daripada nggak ada tulisan sama sekali. Gitu. Okay. Tulisan jelek bisa diperbaiki kan. Kalau nggak ada tulisan mau ngapain? Gitu. Lebih susah lagi. Iya. Oke. Nah tapi kalau misalnya dalam nulis udah segala macam udah selesai nih berpuluh-puluh halaman, apalagi kalau misalnya nulis skenario ya segala macam. Kalau dari revisi, kan itu karena proyek bersama banyak revisi ya pasti. Banyak banget. Bagaimana tuh ngatasin hal itu gitu? Pertama-tama sih zaman dulu ya, di awal-awal ya, setiap kali dapat revisi tuh aku stres, aku kesel, sebel gitu loh, karena aduh ini produser nggak tahu apa, nggak ngerti apa gini-gini. Itu lumayan lama prosesnya ya, untuk saya bisa memahami gitu, bahwa ada berbagai jenis alasan di balik catatan revisi. Gitu. Ya itu memang latihan mental nomor, dan yang paling penting yaitu tadi yang saya tadi ucapkan, ketika kita mendapat catatan revisi, kadang-kadang yang memberikan catatan revisi itu tidak sanggup juga menyampaikannya dengan bahasa yang lengkap. Jadi benar-benar cuma kesimpulan aja, ini diganti ya, ini begini ya. Nah, kita memang kita nggak paham alasan lengkap apa di balik catatan revisi itu. Gitu. Jadi reaksinya jangan stres dulu gitu ya. Dengerin aja dulu, kalau bingung baru nanya, kenapa ya harus begini ya? Kenapa ya harus begini? Nggak usah defensif, tapi tanya. Karena terutama di dalam penulisan skenario gitu, dalam pengerjaan sebuah film atau serial yang sangat kolaboratif dan banyak elemen dan faktor yang terkait gitu ya. Alasannya bisa sesimpel pemainnya nggak suka, atau pemainnya ternyata adalah seorang penganut agama A yang nggak bisa melakukan ini misalnya gitu, atau lokasinya nggak bisa, atau tiba-tiba dibilang ini ganti ya lokasinya begini, kita stres itu. Kenapa? Begitu dipikirin ternyata kita kan mau syutingnya akhir tahun, kalau lokasi kamu luar ruangan terus nanti hujan, nanti susah. Iya. Gitu. Jadi mesti di-balance gitu loh. Jadi bisa jadi sesimpel itu alasan-alasan berbagai catatan revisi itu. Nah, karena setelah ini saya belajar lama ya.
Saya proses ya. dulunya tuh selalu stres kalau di acara revisi, selalu stres ketika saya mulai benar-benar terjun ke lapangan dan ikutan produksi itu, melihat apa yang terjadi di lapangan, baru saya paham bahwa catatan revisi itu selalu ada alasan logis di baliknya gitu. Nah, ketika saya udah terbiasa mendapat catatan revisi di bidang penulisan kreatif berupa skenario sinetron, serial, layar lebar, terus saya dapat catatan revisi dari editor novel, itu rasanya udah, ini mah gak ada apa-apanya gitu loh. Karena editor novel selalu menyampaikan revisinya dengan sopan, dengan santun, dengan pertimbangan, dengan jelas, apa gitu. Ya? Jadi ya jelas, enak, saya happy banget gitu loh. Jadi saya tipe penulis yang sangat happy kerja dengan editor novel gitu. Sangat seneng gitu loh. Karena dia jadi teman diskusi dan saya percaya dia menjadikan karya saya lebih baik gitu loh. Bukannya nggak punya tujuan lain selain menjadikan karya saya lebih baik dan lebih gampang diterima. Oke. Jadi harus mawas diri juga ya, rendah hati juga ya, nerima kritik-kritik itu, nggak langsung kayak nggak mau lagi nih ngerjain projectnya, males gitu kan? Mungkin dibedain ya, kalau catatan revisi sama kritik beda kali ya. Kalau kritik kan barangnya udah jadi, terus audiens atau kritisi kan memberikan tanggapan ya, itu udah beda lagi ceritanya gitu. Walaupun saya juga, kalau saya tetap punya prinsip di mana kalau sebuah karya sudah dilepas ke masyarakat, ya udah, masyarakat akan memiliki, audiens akan memiliki hubungan pribadi. Setiap audiens akan memiliki hubungan pribadi dengan karya kita, dan hubungan pribadi itu kita nggak bisa arahkan, kita nggak bisa gugat gitu. Kalau buat mereka, hubungan mereka dengan karya kita adalah toksik, ya udah, masa kita mau makin toksik, nggak bisa, lu harus suka gitu loh kan? Iya. Fair gitu kan. Udah hak audiens lah gitu ya, udah untuk menilainya seperti apa. Gitu. Oke, sip. Wah, Cafe ini ternyata kita udah 30 menit, nggak kerasa banget. Tapi pembicaraan itu menarik banget. Paling satu lagi sih, Kak Fe. Kira-kira ada pesan nggak sih buat teman-teman obsesif, anak muda yang mungkin sedang menggebu-gebu lagi pengen terjun ke dunia creative writing ini? Ada saran-saran atau pesan gitu? Saran saya sebenarnya sangat-sangat tidak ada kaitannya dengan dunia penulisan. Kalau menurut saya, kalau mau menjadi penulis itu nomor satu harus hidup sehat, harus punya rutinitas olahraga yang baik gitu ya. Karena penulis pada akhirnya nanti penulis adalah masalah endurance dan disiplin. Dan endurance dan disiplin itu bisa kita latih dengan berolahraga yang rajin dan rutin gitu ya. Hidup sehat, jangan ngerokok, karena saya paling anti sama orang yang bilang, aduh gua kalau ngerokok nggak bisa dapat ide. Aduh itu banyak ya. Nggak ada alasan ilmiah sama sekali, nggak ada logikanya sama sekali. Itu kemakan iklan rokok, bener-bener kemakan iklan rokok. Udah deh. Copywriting tadi. Saya ini orangnya suka kopi, tapi saya nggak pernah bilang gua kalau belum ngopi nggak bisa nulis. Nggak pernah gitu loh. Saya harus puasa kopi seminggu, ya udah puasa kopi aja seminggu, nggak ada hubungannya dengan gue nulis atau enggak gitu, completely different thing gitu kan, gitu. Jadi jangan diromantisasi lah pekerjaan menulis itu. Nulis itu adalah pekerjaan kok, adalah rutinitas, adalah masalah endurance, ketahanan, kedisiplinan kita. Terus bagaimana kita nggak mungkin bisa membuat, kita nggak mungkin punya output kalau tidak punya input gitu loh. Jadi kita nggak mungkin menulis kalau kita tidak membaca gitu, nggak bakal mungkin gitu loh. Dimana-mana harus bacanya lebih banyak daripada nulisnya gitu. Jadi waktu saya nulis satu buku, buku yang saya baca untuk saya bisa nulis satu buku itu ada 80, saya ingat banget itu ada 85 judul yang saya baca untuk saya bisa menghasilkan satu novel pemetik bintang gitu loh. Jadi itu udah wajib gitu loh. Nggak mungkin ada output kalau tidak ada input gitu. Dan plus inputnya juga bukan berarti kalau saya nulis berarti input saya harus selalu berupa bacaan gitu ya. Sama sekali enggak gitu loh. Input kita bisa macam-macam, bisa dari musik, bisa kita ke pameran seni, bisa kita melihat pendidikan tari, bisa kita melihat performing arts, bisa kita melihat pameran fotografi jurnalistik, macam-macam gitu. Semua itu harus ada, jangan nggak ada gitu. Seorang penulis tuh
sama seperti seorang aktor, bahkan kadang-kadang lebih kompleks lagi karena seorang penulis kreatif itu memiliki banyak sekali karakter yang hidup di kepalanya. Gitu. Dan kalau karakter ini nggak punya keunikan, ya kita gagal jadi penulis kreatif. Nah, gimana karakter yang punya keunikan? Ya tiap karakter berbeda, punya kesukaan yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda. Berarti kita harus mencoba selalu memahami berbagai jenis hal yang ada di dunia ini. Kita harus selalu observant, harus open-minded, harus terbuka gitu, nggak boleh ada judgmental. Yang ini baik, yang ini buruk, yang ini benar, yang ini salah, itu udah benar-benar harus di blur gitu ya. Kategori baik dan buruk, benar dan salah itu harus udah nggak ada gitu ya, nggak ada. Benar-benar jadi penulis itu nggak boleh ngejudge sesuatu itu baik atau salah, benar atau buruk, itu harus sama sekali nggak ada gitu. Jadi seperti itulah kira-kira pesan-pesan saya. Wah, mantap banget, lengkap banget. Berarti ini juga kita belajar tentang kehidupan ya, nulis bukan cuman teori aja gitu ya, berarti ya Cafe. Intinya, oke. Gitu, mungkin teman-teman obsesif tadi udah dengar bagaimana perjalanan Cafe dan juga bagaimana pengalamannya dan pelajaran yang bisa didapat dari perjalanan Cafe menulis di bidang kreatif nih. Tapi jangan lupa di Ekskul Indonesia itu juga ada kelasnya Kak Fenardi, itu bisa dicek. Kelasnya creative writing ya, jadi bisa belajar langsung nih sama Cafe tentang bagaimana sih dunia creative writing itu dan bagaimana memulainya. Oke, thank you so much Cafe untuk waktunya, luar biasa banget ceritanya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman obsesif juga yang mendengarkan. Oke, see you Cafe. Terima kasih semuanya.